Segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri waqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minal shalihin. Ya Allah, ya Rabb yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami. Ampuni ya Allah dosa kami ya Rabb. Ya Allah, mudahkan kami mencari ilmu, mudahkan kami mempelajari ilmu, mudahkan kami ya Allah memahami ilmu dan mengamalkannya. Ya Allah, berkahi majelis ini, berkahi rumah kami ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai kajian fikih mazhab Syafi'i. Semoga Allah merahmati dan meridhoinya dengan membacakan umul kitab. Adapun pahalanya kita hadiahkan untuk Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga dan sahabat-sahabatnya, kemudian untuk para tabi'in, tabi'ut tabi'in, untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, untuk Imam Syafi'i, untuk guru-guru kita, kedua orang tua kita, serta untuk kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilaihi anta maqsudi wa ridhaka mandhubi. Ya Allah, Engkau lah yang kami tuju, keridhaan-Mu lah yang kami cari. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, jemaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Darah haid. Ini topik kaji fikih kita pada hari ini tentang darah haid. Darah haid ini tidak hanya harus diketahui oleh para ibu-ibu, para istri, ya. Jadi para suami harus juga tahu. Nanti bisa diajarkan kepada istri-istrinya. Banyak wanita tidak tahu kapan dia haid dan kapan berhentinya. Dan banyak wanita tidak tahu kapan masa sucinya. Ini bahaya. Jadi harus tahu, ya. Darah haid. Haid adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita di usia minimal 9 tahun. Jadi kalau belum 9 tahun maka itu bukan darah haid, namanya darah istihadah. Paham ya? Dengan darah yang keluar tidak kurang dari 24 jam. Kurang dari 24 jam namanya bukan darah haid. Ingat itu. Tidak lebih dari 15 hari. Lebih dari 15 hari namanya darah istihadah. Ini harus paham, harus tahu. Tanpa didahului oleh kelahiran. Kalau setelah kelahiran namanya darah apa, Bu? Darah nifas. Setelah kelahiran namanya darah nifas. Nanti ada babnya tersendiri. Jadi tanpa didahului oleh kelahiran dan didahului oleh suci minimal 15 hari. Suci minimal 15 hari. Maksimal bisa lebih dari 15 hari. Paling sedikitnya darah haid adalah 1 hari 1 malam, yaitu 24 jam. Jadi kurang dari 24 jam itu namanya bukan darah haid. Ingat nih ya. Terbentang sepanjang dari hari pertama sampai hari ke-15. Bila hari pertama keluar darah 3 jam, kurang dari 24 jam, maka belum bisa disebut darah haid.
Bila hari pertama, kedua, dan ketiga dikumpulkan menjadi 24 jam, maka sudah termasuk darah haid. Hari pertama, kedua, dan ketiga bila dikumpulkan jamnya sudah mencapai 24 jam. Ya, jadi bila sudah mencapai 24 jam maka dikategorikan darah haid. Ingat itu. Tolong diamalkan nanti nih. Ini penting ilmu ini ya. Lihat juga di YouTube juga nanti ada ini sudah direkam masuk ke YouTube. Kalau lupa. Kemudian bila keluar darah haid 10 jam dalam sehari dan 10 jam dalam sehari. Setelah itu berhenti darah haid sampai hari ke-15, maka bukan merupakan darah haid karena belum mencapai 24 jam. Terbentang selama hari pertama hingga hari ke-15. Bila sudah terlanjur tidak sholat dan puasa, maka tidak berdosa. Karena tidak sholat dan puasa menduga kalau ia dalam keadaan keluar darah haid, tetapi harus diqadha sholat yang telah ia kerjakan, yang telah dia tinggalkan. Iya. Bila hari pertama keluar darah haid 2 jam terus sampai ke 15, maka dihitung. Bila sampai 24 jam maka sudah termasuk darah haid. Cara menghitung jamnya adalah dengan perkiraan. Jadi perempuan melihat darahnya dengan dua keadaan. Pertama di saat memasuki waktu sholat, kedua di saat menduga berhenti, dan bisa juga ketika mau buang air kecil. Itu cara melihat darah haidnya. Kemudian umumnya wanita keluar darah haid 6 sampai 7 hari. Itu umumnya 6 hari sampai 7 hari. Ada yang 6 hari, ada yang 7 hari, itu darah haid. Paling banyaknya 15 hari. Ingat itu. 15 hari bukan bilangan jamnya tetapi batas akhirnya. Yaitu dari hari pertama keluar darah haid sampai hari ke-15. Adapun darah haidnya berkenaan dengan hitungan jam, bukan hitungan hari. Ada yang baru 5 hari tapi dia sudah sampai 24 jam, maka termasuk darah haid. Ingat ya. Nah, ini penting. Kemudian berikutnya, sebulan ada 30 hari. Bila darah haidnya keluar 6 hari, maka masa sucinya umumnya 24 hari. Bila darah haidnya keluar 7 hari, maka masa sucinya umumnya 23 hari. Paling sedikit suci 15 hari, itu paling sedikit. Paling banyaknya masa suci tidak terbatas. Mungkin keluar darah haid sekali, kemudian tidak keluar lagi. Umumnya darah haid keluar 6 hari, paling banyak 15 hari. Kemudian berikutnya, bila darah keluar kurang dari 24 jam dalam rentang waktu 15 hari, maka itu bukan darah haid, tidak perlu mandi wajib. Jadi kurang dari 24 jam. Bila darah keluar setiap hari 1 jam sampai 15 hari, sehingga totalnya 15 jam, maka tidak termasuk darah haid, karena baru 15 jam kan, belum 24 jam. Karena belum mencapai 24 jam. Bila darah haid keluarnya tidak teratur, maka diambil dari mana dulu teraturnya keluarnya darah haid. Contohnya, dahulu teraturnya keluar darah haid di hari ke-6 atau ke-7. Jadi lihat teraturnya itu biasanya dia di hari keberapa. Nah, lihat halaman 2 Bu, setelahnya. Jadi kita buka pertanyaan pembahasan. Bila darah haid biasa keluar selama 7 hari, berhenti dan bersih. Nah 7 hari dia biasa berhenti, maka mandi besar dan sholat setelah berhenti. Kemudian hari ke-20 keluar lagi darah itu. Dari hari ke-7 hingga ke-20 adalah 13 hari, maka belum sampai 15 hari masa suci. Maka ini bukan darah haid tetapi darah istihadhah. Tetap sholat dan wudhunya ketika masuk waktu sholat. Bersihkan kemaluan, pakai pembalut dan wudhu. Bila hendak sholat lagi, bersihkan lagi kemaluan, pakai pembalut, wudhu. Bila darah keluar sampai ke hari ke-21 dan ke-22, genaplah 15 hari masa suci. Maka hari ke-23 disebut darah haid. Karena darah haid harus didahului masa suci 15 hari. Darah istihadhah itu boleh sholat, ya, boleh sholat, boleh puasa, boleh berhubungan suami istri. Ini darah istihadhah. Ya, ingat itu. Nah, tapi ingat, nah caranya itu sekali ketika masuk adzan, masuk waktu sholat. Ketika masuk waktu sholat, nah baru dia bersih-bersih kemaluannya.
kemudian dia pakai pembalut, kemudian dia berwudu, dia sholat. Ketika dia mau sholat lagi, dibuka lagi pembalutnya, dibuang, dibersihkan lagi kemaluannya. Ya, pakai pembalut lagi, kemudian diwudu. Gitu caranya. Ketika dia darah istihadah, paham kan? Nah, gitu juga dengan berhubungan suami istri. Nggak apa-apa, silakan berhubungan suami istri. Ketika keluar darah istihadah, ya. Jadi jangan dikira semua darah itu, oh ini haid nih semua nih, nggak boleh berhubungan, nggak boleh sholat. Nah, jadi tengok-tengok juga, sudah termasuk nggak dia dikategorikan darah haid. Kemudian berikutnya, bila darah haid biasa keluar selama 6 atau 7 hari, hari ke-8 berhenti, hari ke-10 keluar lagi darah, kemudian hari ke-11 berhenti lagi darah, sehingga masa sucinya kurang dari 15 hari, maka disebut darah istihadah. Cara sholatnya, ketika masuk waktu sholat, bersihkan kemaluan, pakai pembalut, berwudu dan sholat. Bila hendak sholat lagi atau baca Quran, bersihkan kemaluan lagi, pakai pembalut, berwudu. Ketika darah istihadah, boleh berhubungan badan dengan suami istri. Ingat tuh ya, tidak semua darah keluar dari kemaluan itu darah haid. Ya, ada juga darah istihadah. Silakan sholat, silakan puasa, silakan berhubungan suami istri. Ini harus tahu ini, banyak yang nggak tahu ini, bahaya ini. Ya, maka kewajiban ustadz untuk menyampaikan, ya. Nah, kemudian berikutnya, jika darah haid berhenti di hari kebiasaannya itu hari ke-4, jadi tidak mesti hari ke-6 atau hari ke-7, ada juga hari ke-4, betul kan? Wanita ini macam-macam, ada hari ke-4, ada hari ke-5, bahkan ada satu hari aja dia keluar darah haid, habis itu dia masa suci, betul kan? Beda-beda, ya. Tapi umumnya 6 hari atau 7 hari, itu dia umumnya wanita haid. Jika darah haid berhenti di hari kebiasaannya itu hari ke-4, maka ia harus langsung mandi besar dan sholat. Jika di hari berikutnya keluar darah lagi, maka sholat yang dilakukan sebelumnya tidak sah. Ingat itu, karena ada dasarnya. Dasarnya adalah dia menduga suci, ya. Adapun hubungan suami istri yang telah dilakukan dimaafkan Allah. Kenapa? Karena dia menduga dia telah suci. Karena keluar darahnya masih dalam rentang waktu 15 hari, maka masih dianggap haid. Kemudian besoknya berhenti haid, kemudian mandi besar lagi, karena bersihnya setelah hari kebiasaan, yaitu 4 hari. Kemudian jika biasanya berhenti haid 5 hari, tetapi hari kedua sudah berhenti keluar haid, maka dia boleh memilih, boleh mandi besar pada saat berhenti darah haid, atau boleh dia menunggu sampai di hari kebiasaannya itu 5 hari, kemudian dia baru mandi besar. Nah, jadi kebiasaan dia berhenti misalnya 5 hari. Nah, ketika 2 hari dia sudah berhenti, nah dia boleh memilih. Nah, ya, dia boleh memilih. Dia menunggu sampai 5 hari atau dia langsung mandi besar. Kemudian cara mengetahui wanita dianggap bersih yaitu dengan perkiraan. Bila diusapkan kapas putih di kemaluan wanita, tidak ada darah, atau darah kehitaman atau kecoklatan dan kekuning-kuningan, maka sudah bersih. Dan melihat kemaluannya apakah sudah bersih atau tidak, yaitu saat buang air kecil, tengok kemaluan wanita, tengok kemaluannya. Atau ketika hendak sholat, mau berwudu, tengok kemaluannya. Tapi jangan pula setiap detik dia melihat, ya habis waktunya untuk melihat kemaluannya. Ya, setelah nggak sholat ya. Ketawa tuh mbak itu ya. Yang sibuk kan suaminya, "Dik, udah bersih nggak, Dik?" katanya. "Abang sibuk kali abang nih." "Aku yang haid, abang yang sibuk," katanya. Oke, nggak sabar suaminya. Kemudian berikutnya dari Hammah bin Jasir, semoga Allah merahmati dan meridhonya, bahwa Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Kamu haid dalam ilmu Allah 6 atau 7 hari, sebagaimana haid perempuan lain, dan sebagaimana mereka suci waktu haid dan waktu suci mereka pula." Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Kemudian yang terakhir, darah haid itu hitam warnanya, sebagaimana dinyatakan Nabi Rasulullah SAW bersabda dari Fatimah binti Hubais, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, bahwasanya ia berkata, "Ya Rasulullah, sungguhnya aku ini sedang haid." Maka Rasulullah menjawab, "Jika darah itu betul darah haid, sungguhnya darah haid itu hitam warnanya, yang dikenal di kalangan kaum perempuan. Bila benar demikian itu, maka berhentilah kamu sholat. Akan tetapi bila lain warnanya bukan seperti haid, maka berwudulah dan sholatlah kamu. Karena darah semacam itu keluar dari urat." Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Terakhir halaman 3. Lihat Bu.
Istihadah adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita selain masa-masa haid dan nifas. Wanita yang istihadah adalah wanita yang dalam keadaan suci. Tengok nih Bu, kata ulama Syafi'i, wanita dalam keadaan istihadah itu wanita dalam keadaan suci. Tinggal lagi dia hanya keluar darahnya dari kemaluan. Itu bukan darah haid tapi darah istihadah namanya. Makanya boleh sholat, boleh berhubungan badan. Ia tetap wajib sholat, berdosa kalau nggak sholat. Puasa dan ketaatan lainnya, ia boleh berhubungan suami istri, ya. Jadi jangan dianggap setiap darah keluar dari kemaluan itu darah haid. Itu bodoh kuadrat, itu nggak belajar. Kemudian warna darah haid, ini perhatikan Bu. Warna darah haid wanita adalah warna hitam pekat, hitam kemerah-merahan, merah kecoklatan, kuning dan keruh. Jika seorang wanita di hari yang mungkin dan umurnya keluar darah haid, menduga darah sudah berhenti, yang tinggal hanya warna keruh atau kuning di kemaluan, kemudian ingin bersuci atau mandi besar, maka sepanjang masih di hari yang memungkinkan, yang mungkin dan umumnya keluar darah haid, maka dianggap sebagai darah haid. Akan tetapi bila keluar dari umumnya keluar darah haid, maka boleh tidak menganggap darah haid. Contohnya, perhatikan Bu, biasanya keluar darah haid di hari ke-8, kemudian berhenti darah haid di hari ke-6, tinggal yang tersisa warna keruh atau kuning di hari ke-6 itu. Dikarenakan warna keruh atau kuning itu keluar sebelum hari kebiasaannya atau umumnya keluar yaitu ke-8 hari, maka itu dihukumi darah haid. Bila di hari ke-9 masih ada keruh atau kuning, maka ia boleh menganggapnya bukan darah haid. Nah, ya. Karena kebiasaannya dia darah haid adalah hari yang ke-8. Kemudian yang terakhir, wanita haid tidak boleh. Ini perhatikan nih Bu. Oh Bu, wanita haid tidak boleh. Yang pertama tawaf, yang kedua itikaf nggak boleh. Wanita haid nggak boleh membaca dan megang Al-Quran, nggak boleh. Sholat nggak boleh wanita haid. Puasa nggak boleh wanita haid. Masuk masjid nggak boleh wanita haid. Berdoa dari ayat Al-Quran nggak boleh wanita haid. Nah, adapun di teras masjid boleh wanita haid, di teras masjid boleh wanita haid. Mengajar Al-Quran dengan ayat terputus-putus boleh wanita haid. Mengajar Al-Quran dengan ayat terputus-putus boleh. Contohnya, misalnya innamal mu'minuna ikhwatun misalnya. Mengajarnya begini, innamal, diikuti jemaahnya, innamal mu'minun ikhwatun diikuti jemaahnya. Itu boleh. Mengajar Al-Quran wanita haid boleh dengan catatan terputus-putus. Waalaikumsalam. Ibu aja. Paham Bu? Kemudian menghafal Al-Quran di dalam hati itu boleh. Menghafal Al-Quran di dalam hati bagi yang penghafal Al-Quran, dia sedang haid itu boleh, tapi dalam hati. Kemudian memegang tafsir Al-Quran boleh, di mana lebih banyak tafsirnya daripada ayatnya. Dalam keadaan darurat menyelamatkan Al-Quran. Bila ada Al-Quran jatuh di semen, wanita sedang haid, itu boleh diambil untuk menyelamatkan Al-Quran agar jangan terinjak-injak Al-Quran itu boleh. Ya, tolong diamalkan. Dan apa lagi? Keramas rambut, keramas. Ada orang bilang keramas rambut nggak boleh. Oh, baulah wanita itu. Berbulan-bulan nggak keramas, berhari-hari nggak keramas, itu boleh, silakan keramas rambut. Potong kuku boleh. Maka wanita haid boleh. Jadi mazhab Maliki, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, membolehkan wanita haid hanya membaca Al-Quran, menghafal untuk belajar dan mengajar. Ini mazhab Imam Maliki, ya boleh membaca. Mazhab Imam Malik membolehkan wanita haid hanya membaca Quran itu boleh. Itu mazhab Imam Malik. Menghafal untuk belajar dan mengajar itu boleh di Imam Malik. Ya, mazhab Imam Malik. Yang terakhir rumus, ini tolong pahami rumusnya ini. Berkenaan dengan haid. Umur anak gadis yang haid tidak boleh kurang dari 9 tahun Hijriah. Bila seorang wanita belum berumur 9 tahun Hijriah keluar darah, maka itu bukan darah haid tapi darah istihadah atau darah yang keluar dari kemaluan wanita di luar dari masa haid dan nifas. Yang kedua, darah haid tidak boleh kurang dari 24 jam. Terbentang selama 15 hari. Bila seorang wanita mengeluarkan darah terbentang selama 15 hari dan darah itu belum sampai 24 jam, maka darah istihadah. Paham ya? Yang berikutnya, yang keempat, darah haid harus didahului oleh masa suci minimal 15 hari. Darah haid harus didahului masa suci minimal 15 hari. Bila suci kurang dari 15 hari, maka disebut darah istihadah. Yang kelima, yang terakhir, darah haid tidak boleh didahului oleh kelahiran. Bila darah itu didahului oleh kelahiran, namanya darah nifas. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang maha mengetahui. Silakan Ibu, Bapak bertanya. Kalau nggak ada, kita tutup dengan doa.
Ya silakan.